pertikaian dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas, dengan eskalasi tarif impor berikutnya yang kini berada di ambang pintu. Yang menarik, kedua negara kini saling mengklaim bahwa bola berada di tangan pihak lawan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan hasilnya bergantung pada bagaimana China merespons. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan Beijing akan mengikuti langkah Washington selanjutnya. Intinya, tidak ada yang mau terlihat menyerah. Di tengah ancaman Trump yang ingin mengenakan tarif 100% dan senjata strategis China berupa logam tanah jarang, dunia bertanya, pihak mana yang akan menyerah lebih dulu? Selama 20 menit ke depan, kita akan membedah risiko eskalasi tarif, mengapa China yakin mereka di atas angin, dan strategi negosiasi apa yang dimainkan kedua raksasa ekonomi ini. Ancaman eskalasi dan respon pasar. 1. Ancaman terbaru dan ketegasan China. Ancaman Trump. Trump mengancam akan memungut tarif 100% atas pembatasan terbaru logam tanah jarang China. Balasan China, Beijing berjanji akan mengambil langkah tegas untuk melindungi hak dan kepentingan legalnya jika Amerika Serikat terus di jalur yang salah. 2. Scott Bessent, China versus dunia. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent meningkatkan retorika, mengklaim bahwa pertarungan ini bukan hanya Amerika versus China, melainkan China versus dunia. Scott Bessent, mereka telah mengarahkan bazooka ke rantai pasokan dan basis industri di seluruh dunia bebas. Dan kami tidak akan membiarkannya. Pernyataan ini menunjukkan upaya pemerintahan Trump untuk menggerakkan sekutu es agar menekan Beijing. 3. Reaksi pasar yang aneh. Meskipun ancaman meningkat, pasar keuangan menunjukkan ketahanan yang mengejutkan. Indeks S&P 500 ditutup 1,6% lebih tinggi, kinerja terbaik sejak Mei, menunjukkan investor melihat perdebatan ini sebagai manuver strategis yang belum tentu berujung pada perang dagang total. Pasar Cina, CSI 300, juga menunjukkan ketahanan, ditutup hanya turun 0,5%. Kekebalan ekspor Cina dan batas ambang kesakitan. 1. Ekspor Cina yang kebal tarif. Data perdagangan terbaru menunjukkan ekspor Cina ke luar negeri tumbuh pada laju tercepat dalam 6 bulan terakhir, sebuah fakta yang meredam dampak kenaikan tarif AS. Batas toleransi tarif. Menurut Christopher Bedore dari Gavekal Dragonomics, sektor ekspor Cina dapat menahan tarif Amerika Serikat hingga sekitar 50%. Selama tarif tidak melebihi 100%, Beijing tidak menjadikannya prioritas utama. 2. Senjata balasan Trump yang belum dikerahkan. Meskipun China menunjukkan ketahanan, Trump masih memiliki alat lain untuk menekan Beijing. Ancaman teknologi, Trump mengancam akan menghalangi akses Beijing ke suku cadang pesawat dan berhenti menjual perangkat lunak penting ke China, yang dapat melumpuhkan sektor teknologi tinggi mereka. 3. Logam tanah jarang, kartu Amerika China. China telah membalas tekanan Amerika dengan senjata asimetris, logam tanah jarang, rare earth minerals. Ketergantungan global, komoditas ini penting untuk memproduksi segala sesuatu, mulai dari ponsel hingga rudal. Ancaman Xi, jika Amerika tidak memberikan konsesi serupa dalam kontrol ekspor teknologi, Xi mengancam akan kembali menghambat aliran tanah jarang ke Amerika dengan memperlambat sistem persetujuan lisensi yang diberlakukan awal tahun ini. Mengapa China merasa di atas angin? Profesor Hubungan Internasional, Joseph Gregory Mahoney, menjelaskan mengapa China yakin posisinya lebih baik dalam menahan guncangan perang dagang. 1. Kelemahan domestik Trump. Musim belanja liburan, Trump membutuhkan kesepakatan sebelum musim belanja liburan, akhir tahun, untuk menghindari lonjakan harga barang konsumen di Amerika. Tekanan petani, Trump berada di bawah tekanan besar dari para petani di negara-negara bagian utama pemilih untuk mencari pasar bagi kedelai Amerika yang tidak dibeli Beijing. Platform politik, kehilangan kesepakatan TikTok, yang sebelumnya disepakati dengan tim Xi,
akan menghambat kemampuan Trump untuk terhubung dengan pemilih jelang pemilu 2026. 2. Taktik negosiasi khas Trump dibalas Beijing. Cina kini meniru taktik negosiasi khas Trump. Taktik balasan, Kepala Ekonom Cina di Nomura, Ting Lu, mengatakan Beijing mengadopsi taktik Trump, penawaran awal yang ekstrim, memanfaatkan leverage, dan ancaman mundur yang kredibel. Tuntutan kompromi, Wu Xinbo dari Universitas Fudan mengatakan Amerika harus mengurangi tindakan yang diambilnya setelah panggilan telepon Trump bulan lalu, seperti batas waktu untuk biaya pelabuhan dan mencabut pengecualian produsen chip. Wu Xinbo, jika ingin menyelenggarakan KTT, ya harus sesuaikan regulasi dan kebijakan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kami tidak mengemis demi KTT. Meskipun saling mengklaim, bola di tangan lawan, komunikasi di tingkat tinggi tetap berjalan. Komunikasi substansial, Menkeu Besen mengonfirmasi adanya komunikasi substansial selama akhir pekan, dan pertemuan tingkat staf Amerika-Cina diperkirakan terjadi pekan ini. Jalur negosiasi, rencana untuk perundingan tahap berikutnya, yang sebelumnya dijadwalkan di Frankfurt, kemungkinan akan menjadi landasan kompromi untuk menyelesaikan gejolak terbaru ini, sekaligus perpanjangan gencatan senjata 90 hari yang akan berakhir awal November. Harapan Besen berharap bertemu mitranya, Wakil Perdana Menteri He Lifeng, di Asia sebelum Trump bertemu Xi. Pertikaian ini adalah permainan saraf tingkat tinggi. Kedua belah pihak memiliki leverage yang kuat, tetapi tekanan politik domestik dan ancaman kerusakan rantai pasokan global menjadi faktor pendorong utama menuju kompromi. Menurut Anda, mengingat tekanan politik domestik Trump, petani dan pemilu, dan klaim Cina yang kebal tarif 50%, siapa yang pada akhirnya akan dipaksa memberikan konsesi lebih dulu?